Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Fitri, NIM T 20181113. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 yaitu gadai. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan rahan. Secara etimologi berarti kekal, jaminan dan tetap. Secara istilah, gadai adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, bangunan, rengguhan, cagar atau jagaran, dan tanggungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang dan kelak nantinya dapat dijual untuk membayar hutang jika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. Dasar hukum gadai atau ahran itu diperbolehkan baik itu dalam hadlar atau kampung maupun dalam safar atau perjalanan, asalkan terikat oleh ijab dan qabul. Akad ran diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam ijma ulama, di antaranya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Begitulah menurut surat Al-Baqarah ayat 283. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ahran boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat atau hadlar, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai al-qad secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status almarhum atau menjadi agunan hutang. Misalnya, adapun beberapa rukun dan syarat gadai. Yang pertama yaitu akid atau orang yang melakukan akad, meliputi dua aspek, yaitu rahin adalah orang yang menggadaikan barang dan murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan atau kreditur. Yang kedua yaitu ma'qud alaih atau yang diakadkan, yakni meliputi dua hal, yaitu marhun atau barang yang digadaikan atau barang gadai, dan dain marhun bih atau hutang yang karenanya diadakan gadai. Yang ketiga yaitu sigot atau akad gadai. Adapun syarat-syarat gadai diantaranya yang pertama yaitu rahin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. Yang kedua yaitu sigot, tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Yang ketiga yaitu rahn, mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Yang ketiga yaitu marhun bih atau utang, menyangkut adanya utang bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan umum pelaksanaan ahran dalam Islam. Yang pertama yaitu kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Yang kedua yaitu pemanfaatan barang gadai.
Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, agar dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan, jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan dimulai pada saat diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang. Yang keempat yaitu pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggapan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Yang kelima yaitu kategori barang gadai. Jenis barang yang bisa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu syaratnya benda bernilai menurut hukum syara. Yang kedua yaitu benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Yang ketiga yaitu benda diserahkan seketika kepada murtahin. Yang keenam yaitu pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhum untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Yang ketujuh yaitu prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menggibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Seperti itu. Baik, jadi pesan moral yang dapat kita dapatkan dari materi gadai yaitu kita itu harus berpikir panjang ke depan mengenai barang berharga yang akan kita gadaikan. Jadi kita itu tidak akan menyesal kemudian karena menggadaikan barang yang sangat berharga bagi kita dan kita tidak mampu membayar itu ternyata di kemudian hari. Jadi kita hanya akan mengalami kerugian dan merasakan penyesalan. Jadi jangan sampai kita merasakan hal tersebut. Nah, begitu saja penjelasan materi dari kelompok 8 mengenai gadai dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.